وعاشر المسلمين وأمة المؤمنين رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد نظرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندين. يا رب اغفر لنا برحمتك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, baik itu tahun Masehi maupun tahun Hijriah, kita sebagai umat muslim hendaknya untuk bermuhasabah. Muhasabah dalam pengertian sebagai upaya untuk mirori, berkaca, bercermin, karena di situ ada musyarakah bainal isnain, yaitu sebuah upaya bukan saja sebagai monolog, tetapi sebagai dialog antara diri kita dan juga atas diri yang lain melalui cermin itu. Maka di sini muhasabah ini dianggap bukan sebagai satu arah, tetapi dua arah, baik itu masa lalu maupun masa kini, dan bagaimana kita mewujudkannya untuk lebih baik di masa mendatang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka di sini dalam moral etika Islam sangat penting untuk diri kita mengoreksi diri kita sendiri sebelum engkau mengoreksi atau dikoreksi oleh orang lain. Nah, disinilah sebagai individu, sebagai seorang muslim di akhir tahun itu sangat dianjurkan untuk melakukan muhasabah yang bersifat nafsiyah atau diri sendiri, sebagai bentuk dari bukan hanya untuk kembali atau taubat kepada kesadaran ilahi, tetapi juga sebagai bentuk untuk mewujudkan diri menjadi yang lebih baik. Nah, di sini kita memahami bahwa sebagai manusia itu ada yang disebut sebagai flesh atau basar, daging, darah, sel-sel di dalam tubuh, atom dan sebagainya. Tetapi juga manusia sebagai insan, manusia yang memiliki dinamika, manusia yang ada kalanya turun sebagaimana iman. Nah, disinilah peran antara kita beristighfar, tobat untuk kembali ke titik nol. Maka yang disebut sebagai insaf. Insaf itu adalah dalam bahasa Arab disebut sebagai sebuah proses untuk kembali ke saf, kembali ke baris ke titik nol. Nah, ketika kita melangkah ke arah yang salah, maka kita kembali ke titik nol. Nah, disinilah sebagai insan manusia memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan diri, kualitasnya. Secara basyar sudah jadi. Mungkin apalagi setelah berumur matang, antara tahun 40-an kalau kita mengukur dari segi psikologis kenabian maupun psikologis secara umum, itu sudah matang. Tetapi secara insan masih ada waktu kita untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Tetapi dimensi muhasabah manusia di dunia ini ditentukan oleh dimensi waktu. Nah, ini di dalam konsep Islam, dalam tradisi Arab misalnya, ada dua perbedaan secara umum setidaknya. Yang pertama adalah konsep zaman az-zaman atau zamanun dan waktu, yang dalam bahasa Indonesia kita terima sebagai waktu, satu. Tetapi di situ ada perbedaan. Zaman adalah sebuah konsep yang berjangka panjang, satu epoch dalam bahasa Inggris, sebuah masa yang berdimensi cukup panjang atau sinkronikal. Tetapi misalnya zaman satu abad itu satu zaman, tetapi waktu memiliki dimensi yang lebih sempit. Pelaksanaan sholat misalnya, pelaksanaan sembahyang 5 waktu, sholat zuhur, asar, jumat dan sebagainya, itu dalam satu waktu tertentu. Kita janjian dengan seorang kawan, seorang atasan dan lain sebagainya, itu satu dimensi waktu yang lebih bersifat sempit. Nah, disinilah muhasabah itu bisa berdimensi banyak. Muhasabah mengambil sarinya yang bersifat jangka pendek, waktu di mana kita teringat, oh waktu saya sekolah, waktu kami berkumpul bersama keluarga dan sebagainya, tetapi juga muhasabah dalam pengertian zaman. Nah, ini yang barangkali sebagai diri maupun sebagai sosial kolektif umat Islam yang mungkin belum menumbuh di dalam tradisi kebudayaan umat Islam di Indonesia pada khususnya. Nah, tetapi konsep dari waktu ini tentu saja atau zaman ini terikat dengan ruang karena kita manusia atau makhluk hidup. Sementara di dalam ajaran Quran dan juga di dalam tradisi pemikiran Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak terikat waktu. Makanya ada yang disebut sebagai konsep yang paling utama untuk menunjuk konsep waktu dalam itu sarmat. Nah, sarmat ini adalah konsep waktu yang bersifat eternal, abadi. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada batasan kapan, tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam. Sebuah konsep manusia tidak ada. Nah, sarmat inilah yang di dalamnya konsepsi Tuhan itu tidak bisa terserap oleh manusia. Maka apapun yang kita terima di dalam dimensi kemanusiaan di dunia ini itu tidak bisa menjelaskan dimensi konsep waktu yang abadi yang bersifat keukhrawian atau keakhiratan. Nah, di Quran atau penjelasan lain misalnya satu hari di akhirat itu ribuan tahun, atau ada yang menjelaskan jutaan tahun. Ini saking konsep ribuan atau jutaan ini untuk menjelaskan sebagai sebuah betapa ketidakterbatasannya konsep waktu Tuhan ini. Disinilah saya mengingatkan bahwa dalam dimensi ruang dan waktu kita berhak untuk bermuhasabah menurut kapasitas ataupun kondisi kita masing-masing. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Nah, selain muhasabah dan juga yang terkait tentang konsep waktu, karena kita berhubung di akhir tahun, ada baiknya khotib mengingatkan kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah untuk kembali memahami satu pesan penting di dalam pesan-pesan Quranik yang disebut sebagai ummatan wasatan. Apa sih yang disebut sebagai umat yang terakhir? Atau dalam konsep lain misalnya yang saya mengungkapkan di awal dalam ayat Al-Quran atau di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, atau surat lain misalnya yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini sebetulnya sebagai sebuah
konsep yang menarik yang terikat tentang kewasatan, yakni yang bersifat di titik tengah. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa sebagai umat yang wasat, sebagai umat yang pertengahan, itu kembali kepada sebuah penjelasan di mana kita tidak cenderung pada sebuah perbuatan yang terlalu berlebih ke arah kemarahan misalnya atau kesedihan dan sebagainya, tetapi lebih bersifat konsep tengah. Nah, disinilah konsep etis di dalam Islam itu berada. Makanya intisari dari umat al-wasatun itu sebetulnya adalah bahwa diri kita dan juga nanti secara akumulatif di masyarakat menjadi sebagai sebuah individu dan sebuah masyarakat yang etis akhlakiyah. Tetapi selain itu, pengertian dari umat al-wasatun itu juga mengandung pada sebuah aspek untuk mewujudkan keadilan dan keadaban sosial tentu saja. Karena just society itu merupakan bagian dari ajaran umat al-wasatun itu sendiri, baik secara harfiah maupun maknawi dan penjelasan dari banyak ulama yang sudah dijelaskan sepanjang sejarah Islam. Nah, oleh karena itu misalnya di dalam banyak peristiwa yang terjadi di penghujung akhir tahun ini, kita sangat sedih dengan kondisi umat Islam di sebuah daerah ketika menolak misalnya umat muslim pengungsi dari Rohingya misalnya. Betapa di dalam sejarah Islam kita menjadi umat al-wasatun, umat pertengahan yang menerima bukan saja umat muslim yang tertindas, tetapi juga umat yang lain seperti Yahudi di zaman Utsmani awal misalnya, dan banyak contoh-contoh lainnya ketika Perang Dunia Kedua. Nah, ini saya kira sangat kontekstual untuk mewujudkan bagaimana umat al-wasatun perlu kita wujudkan sebagai sebuah koreksi atau muhasabah diri kita sebagai masyarakat muslim yang beradab dan berkeadilan. Jamaah Jumat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan khutbah Jumat yang mudah-mudahan bisa kita terima sebagai sebuah peringatan bagi diri saya sendiri maupun bagi jamaah sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal